Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah. Saya dari kelas 5B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk badan usaha. Di mana bentuk-bentuk badan usaha ini dapat digolongkan menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama itu ada bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya. Yang kedua ada bentuk badan usaha berdasarkan bidang kegiatannya. Dan yang ketiga ada bentuk badan usaha berdasarkan badan hukumnya. Nah, yang pertama itu ada bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya, di mana bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya ini ada beberapa bentuk badan usaha. Yang pertama itu ada BUMN atau badan usaha milik negara, di mana badan usaha milik negara ini modalnya itu dimiliki oleh suatu negara, contohnya itu seperti PLN. Dan di dalam badan usaha milik negara ini pun terdiri dari beberapa perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan umum atau yang sering disebut dengan Perum, di mana Perum ini memiliki ciri-ciri bahwa karyawannya itu harus berstatus sebagai pegawai negeri, keuntungan dan juga kerugian itu menjadi tanggung jawab pemerintah, dan memiliki tujuan utama sebagai melayani kepentingan masyarakat umum. Nah, yang kedua itu ada perusahaan perseroan atau yang disebut dengan persero, di mana persero ini memiliki ciri-ciri bahwa tujuan utamanya itu mencari laba, modal berasal dari kekayaan negara, dan dipisahkan dari saham-saham, dipimpin oleh direksi dan juga pegawainya harus sebagai pegawai swasta. Selanjutnya itu ada BUMD atau badan usaha milik daerah, di mana BUMD ini memiliki ciri-ciri bahwa pemerintah daerah memegang hak dan juga segala kekayaan dari usaha tersebut. Pemerintah daerah juga berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan tersebut. Dan juga pemerintah daerah pun memiliki wewenang juga kekuasaan dalam menetapkan kebijakan dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada badan usaha milik swasta atau BUMS, di mana badan usaha milik swasta ini modalnya itu dimiliki oleh pihak swasta dan juga oleh pihak pribadi ataupun orang pribadi, di mana badan usaha milik swasta ini memiliki beberapa bentuk perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan, di mana perusahaan ini memiliki ciri-ciri bahwa perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan, di mana modalnya pun relatif tidak besar dan usahanya pun akan tergantung pada pemiliknya, dan nilai jual dan juga nilai tambahnya pun relatif sangat kecil. Yang kedua itu ada persekutuan komoditif atau CV, di mana di dalam perusahaan ini anggotanya terdiri dari 2 macam sekutu, yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Yang ketiga itu ada firma, di mana firma ini didirikan oleh lebih dari 1 orang dan mengelolanya dengan nama bersama, dan bertanggung jawabnya pun secara bersama-sama dalam perusahaan tersebut, dan mereka pun membagi keuntungan serta kerugian pun secara sama rata. Yang keempat itu ada perseroan terbatas atau PT, di mana tujuan utamanya itu mencari keuntungan dan modalnya itu pun berasal dari saham-saham dan obligasi, tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Yang kelima itu ada perusahaan asing. Di dalam perusahaan asing ini pemegang sahamnya itu dari swasta dan para anggota memiliki hak suara sesuai dengan jumlah saham dan juga modal yang didapat dari bursa efek dalam pembagian laba dan berdasarkan pada pemilik modal atau saham yang banyak. Yang keempat itu ada badan usaha milik campuran atau BUMC, di mana badan usaha milik campuran ini usaha modalnya itu antara modal dari negara dan juga dari pihak swasta yang saling bekerja sama. Nah, yang kedua itu ada badan usaha berdasarkan bidang kegiatannya, di mana badan usaha berdasarkan bidang kegiatannya ini terdiri dari beberapa perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang kegiatannya memberikan ataupun menawarkan jasa atau memberi pelayanan servis pada konsumen. Contohnya itu seperti bank, perusahaan travel, bengkel, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang ini berbeda lagi dengan perusahaan jasa. Jika perusahaan jasa itu menawarkan jasa,
Maka jika perusahaan dagang ini adalah kegiatannya itu jual beli, di mana menjual dan juga membeli barang dagangan lalu disalurkan pada masyarakat tanpa mengubah bentuk ataupun rasa dalam barang tersebut. Contohnya itu seperti supermarket. Nah, yang ketiga itu ada perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur ini berbeda lagi dengan perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa. Perusahaan manufaktur ini terjadinya pengelolaan bahan mentah ataupun bahan baku menjadi barang setengah jadi dan akan menjadi barang jadi yang akan diberikan kepada masyarakat. Contohnya itu seperti pabrik tahu ataupun pabrik tempe. Nah, yang keempat itu ada perusahaan ekstraktif, di mana dalam perusahaan ini adalah kegiatannya itu mengelola bahan-bahan ataupun sumber-sumber alam yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya itu tambang batu bara. Dan yang kelima itu adalah perusahaan agraris, di mana dalam perusahaan ini ada beberapa bagian, yaitu ada di dalam pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan, di mana usaha ini bergerak dalam bidang tersebut dengan perusahaan agraris. Nah, yang ketiga itu ada bentuk badan usaha berdasarkan badan hukumnya, di mana bentuk badan usaha berdasarkan badan hukumnya ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada perseroan terbatas atau PT, di mana PT ini modal para pemilik ditentukan oleh saham yang dimilikinya, dan pemilik dari perusahaan bukan hanya satu orang tetapi banyak, karena semakin banyak pemilik saham maka semakin besar juga perusahaannya. Yang kedua itu ada perusahaan perseorangan atau PO, di mana modalnya itu dimiliki oleh satu orang dan dimiliki oleh individu, dan yang bertanggung jawab sepenuhnya pun orang tersebut. Jika perusahaan mengalami kerugian ataupun keuntungan, maka yang menanggung semuanya ya hanya satu orang itu. Yang selanjutnya itu ada firma, di mana firma ini merupakan persekutuan antara dua orang ataupun lebih, di mana mereka memiliki keahlian yang berbeda lalu bersepakat untuk bekerja sama dalam membentuk perusahaan tersebut, dan mereka pun bersama-sama menjalankan dan mengelola perusahaan tersebut. Yang keempat itu ada persekutuan komoditer atau CV, di mana CV ini berbeda lagi dengan firma. Jika pada CV ini ada sekutu aktif dan juga sekutu pasif, di mana sekutu aktif ini ialah ia yang ikut menjalankan kegiatan dalam perusahaan tersebut, sedangkan sekutu pasif ia hanya menanamkan modal saja dan hanya mendapatkan keuntungan dan persentase keuntungan yang berbeda dengan yang menjalankan usahanya atau berbeda dengan sekutu aktif. Yang kelima itu ada koperasi, di mana koperasi ini berdasarkan gotong royong atau kekeluargaan, dan di dalam koperasi ini memiliki moto dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Sebagai syarat untuk masuk koperasi ini pun seseorang itu harus wajib menyetorkan simpanan pokok ataupun simpanan wajib. Lalu keuntungan dari koperasi ini akan dibagi kepada semua anggota koperasi, di mana keuntungannya disebut dengan sisa hasil usaha. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.